Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, masih pada semangat? Masih, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu kepada Davan. Boleh tolong untuk dipimpin doanya? Baik, sebelum melakukan pembelajaran, harapnya kita berdoa dalam hati sebelum berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran kearsipan yang mana pada pertemuan kali ini kita akan lebih berfokus untuk membahas terkait materi daur hidup arsip. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? 12. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi terkait daur hidup arsip, dan tujuan kita mempelajari daur hidup arsip adalah agar kita mengetahui setiap proses dari setiap fase daur hidup arsip tersebut. Nah, di minggu lalu ada yang masih ingat gak kita belajar tentang apa? Konsep arsip dan kearsipan. Iya betul, minggu lalu kan kita sudah mempelajari terkait konsep dasar arsip dan juga kearsipan. Dan di minggu lalu juga Ibu sempat meminta kalian untuk mempelajari materi daur hidup arsip ini. Sudah pada dibaca? Sudah. Oke, kalau sudah coba Ibu pengen tanya nih, sebutkan fase daur hidup arsip beserta nama para ahlinya. Ada yang bisa? Oke, silahkan. Dan binata. Fase daur hidup arsip ini ada 3 fase. Yang pertama penciptaan arsip, yang kedua penggunaan dan pemeliharaan, dan yang terakhir ada pengusutan. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Aulin. Oke, nah untuk memperjelas pemahaman kalian terkait daur hidup arsip, di sini Ibu akan memaparkan materi terkait daur hidup arsip melalui PowerPoint. Oke, baik. Sudah terlihat jelas anak-anak? Oke, ada untuk pokok bahasan kali ini sebenarnya kita hanya akan membahas terkait daur hidup arsip, tetapi memang terdapat subbab lagi, yaitu penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan hingga proses penyusutan. Oke, nah daur hidup arsip yang Ibu ambil di sini yaitu menurut Betty Erix, yang mana daur hidup arsip itu terbagi menjadi 5 proses. Yang pertama proses penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan hingga proses penyusutan. Oke, dimulai dari proses penciptaan arsip. Penciptaan arsip adalah suatu proses di mana arsip tersebut diciptakan, yang mana arsip bisa diciptakan dengan 2 cara, yaitu secara internal atau secara eksternal diterima dari organisasi lain. Jadi, arsip ini bisa diciptakan oleh suatu lembaga ataupun suatu individu. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu penyebaran arsip atau distribution, yang mana arsip yang tadi telah diciptakan kemudian akan didistribusikan atau diberikan kepada pihak-pihak terkait. Oke, setelah itu fase yang ketiga adalah fase penggunaan arsip, di mana arsip yang telah didistribusikan dan juga diberikan kepada pihak terkait kemudian akan digunakan untuk kepentingan organisasi, seperti dalam proses pengambilan keputusan, analisis, atau sebagai bahan referensi. Nah, masuk ke fase keempat, yaitu fase pemeliharaan arsip atau maintenance, di mana arsip yang telah digunakan tadi tidak akan langsung dibuang ya anak-anak, tetapi akan disimpan dan juga dipelihara karena arsip tersebut masih memiliki nilai guna yang akan berguna untuk kepentingan organisasi tersebut.
Nah, memasuki fase yang terakhir yaitu penyusutan arsip atau disposition, yang mana dalam hal ini arsip bisa dilakukan penyusutan dengan dua cara, yaitu dilakukan pemusnahan atau dipermanenkan menjadi arsip statis. Oke, nah di sini Ibu mempunyai satu case ataupun permasalahan yang harus kalian pecahkan. Dan di sini Ibu akan membagi kelas ini ke dalam dua kelompok besar. Untuk bagian kiri Ibu adalah kelompok 1 dan bagian kanan Ibu adalah kelompok 2. Untuk Aurin mungkin boleh pindah ke sebelah sini, kelompok 1, dan Andini ke kelompok 2. Oke, perhatikan dulu ya anak-anak. Di sini case-nya yaitu sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan yang bernama Technosolve, sedang menghadapi masalah dalam manajemen arsipnya. Banyak karyawan kesulitan menemukan dokumen yang akan diperlukan, sehingga menyebabkan penundaan dalam proses bisnis. Nah, bagaimanakah cara untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari manajemen arsip dalam perusahaan tersebut? Nah, jadi nanti kalian di sini akan mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Setelah itu, kalian buat beberapa penyelesaian ataupun kira-kira seperti apa sih solusi yang bisa kalian tawarkan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Nah, setelah itu nanti Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusinya. Gimana? Sudah jelas? Oke, nah kalian boleh tulis hasil diskusinya di kertas ini ya. Silakan, sudah bisa untuk dilanjutkan berdiskusi. Kalau sudah selesai, bilang ya. Oh ya, diberi nama juga di depannya kelompok 1 atau kelompok 2. Oke, sudah selesai? Takut Ibu. Oke. Ada kesulitan? Jawab dulu. Oke, sudah? Ya. Ya, kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Mari kita bersama-sama dengarkan hasil diskusi dari setiap kelompoknya. Ibu undang kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Baik, dari problem yang tadi sudah dijelaskan, kami dari kelompok 1 mengidentifikasi bahwa kesulitan menemukan dokumen itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya sistem penyusunan dan pengindeksan karena kan dokumen yang tidak diorganisir dengan baik atau tidak memiliki sistem penyusunan sehingga dapat menyulitkan pencarian dokumen. Lalu yang kedua, kurangnya keterampilan pencarian dokumen yang mana mungkin karyawan di perusahaan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat pencarian atau sistem manajemen dokumen dengan aktif. Lalu solusi yang dapat ditawarkan itu yang pertama, penerapan sistem penyimpanan digital menggunakan perangkat lunak manajemen arsip yang canggih untuk menyimpan, mengindeks, dan mencari dokumen secara efisien. Lalu yang kedua, pelatihan karyawan, di mana menyelenggarakan pelatihan untuk memastikan bahwa semua karyawan memenuhi dan dapat mengikuti prosedur manajemen arsip yang diperbarui. Oke. Kelompok 1 punya jawaban dulu. Oke, boleh. Lalu berarti kelompok 1 The best. Oke, kita berikan sekali untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Jawaban yang luar biasa ya dari kelompok 1. Oke, kita dengarkan jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Baik, saya di sini berdiri sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 telah mengidentifikasi masalah yang ditemukan terkait
permasalahan yang tadi udah Ibu Tia jelaskan ya. Yang pertama, permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya ada keterbatasan atau ketidakjelasan dalam menata metadata. Yang kedua, ada penumpukan dokumen yang menyebabkan kesulitan untuk mencari dokumen dengan cepat karena banyaknya dokumen yang masa retensinya sudah habis tetapi belum dilakukan penyusutan atau pemusnahan. Nah, selanjutnya ada solusi yang dapat ditawarkan untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Yang pertama ada kebijakan penghapusan berkala, yang dimana menetapkan kebijakan penghapusan dokumen yang tidak diperlukan untuk menjaga ruang penyimpanan dan meminimalkan resiko keamanan informasi. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, di mana menerapkan sistem pemantauan yang terukur dan efektivitas solusi tersebut untuk melakukan penyesuaian jika adanya sesuatu hal yang diperlukan. Mungkin seperti itu Ibu ya. Kelompok 2 ada jelasan juga? Ada. Silakan. Kelompok 2. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dari jawaban-jawaban kelompok 1 dan juga kelompok 2, Ibu rasa kalian sudah bisa untuk berpikir kritis ya terkait penyelesaian dari case yang Ibu berikan. Oke, untuk selanjutnya, Ibu punya satu video terkait gambaran ataupun demonstrasi dari setiap fase daur hidup arsip. Mohon disimak ya. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup arsip. Seorang pegawai kantor sedang membuat rekapan penjualan selama 1 bulan. Kemudian berkas tersebut didistribusikan atau diberikan kepada tim marketing atau manajer penjualan. Dokumen tersebut akan dianalisis dan akan digunakan untuk menentukan strategi penjualan. Setelah digunakan, arsip akan disimpan apabila sewaktu-waktu masih diperlukan. Nah, jika dirasa arsip sudah tidak memiliki nilai guna, maka arsip harus dimusnahkan. Oke, dari video tadi, Ibu rasa kalian sudah memiliki gambaran ya terkait daur hidup arsip. Nah, di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Coba sebutkan definisi dari setiap daur hidup arsip beserta contoh singkatnya. Misalnya gini nih, Ibu contohkan yang pertama ya. Tadi kan ada penciptaan arsip. Misalnya penciptaan arsip adalah suatu proses di mana arsip diciptakan. Misalnya Ibu adalah seorang sekretaris yang membuat proposal. Oke, sudah paham? Oke, coba kita lanjutkan ke fase yang kedua, yaitu pendistribusian arsip. Ada yang bisa? Oke, silakan Dini. Yang kedua itu adalah pendistribusian arsip, yaitu proses penyerahan atau pemindahan arsip dari satu divisi ke divisi lainnya. Misalnya itu dari divisi produksi ke divisi pengadaan untuk memberikan informasi persediaan bahan baku. Oke, betul ya. Kita lanjut ke fase ketiga, yaitu penggunaan arsip. Ada yang bisa? Oke, silakan. Penggunaan arsip adalah proses menggunakan arsip sebagai bahan analisis, referensi atau penggunaan dalam pengambilan keputusan. Misalnya divisi SDM menggunakan arsip catatan karyawan, laporan pelatihan, dan evaluasi kinerja sebelumnya sebagai bahan analisis untuk mengelola sumber daya manusia. Oke, bagus ya. Kita lanjut ke fase keempat, yaitu pemilihan arsip. Ada yang bisa? Oke, silakan yang inti. Jadi fase pemeliharaan arsip itu merupakan penyediaan sarana prasarana untuk menjaga keutuhan arsip dari segi tradisinya. Contohnya itu misalnya divisi tertentu yang menyangkut langsung dengan kepentingan perusahaan bisa menggunakan pemeliharaan khusus seperti menggunakan teknologi untuk dapat mengaksesnya atau terdapat ruang khusus dengan penanganan yang khusus juga. Oke, betul ya. Kita masuk ke fase terakhir. Ada yang bisa? Oke, silakan Devan. Saya ada penyusunan arsip. Dalam fase terakhir dari suatu arsip, apakah arsip tersebut termankan dan dimusnahkan, misalnya divisi SDM yang mengurus penyusutan dokumen kepegawaian. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami ya terkait materi daur hidup arsip ini. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan sedikit menyimpulkan terkait daur hidup arsip ini.
yang mana daur hidup arsip memiliki 5 fase, yaitu mulai dari proses penciptaan arsip, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, hingga proses penyusunan arsip. Oke, sebelum itu ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait JRA atau jadwal retensi arsip. Nanti untuk materinya akan Ibu kirimkan, jadi tolong kalian baca terlebih dahulu. Nah, untuk tugasnya Ibu akan kirimkan ke PJ. Di sini siapa PJ-nya? Davan. Oke, nanti akan Ibu kirimkan tugasnya ke Davan, dan untuk deadline-nya itu di pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi anak-anak semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.